Di samping Bang Ibnu sudah hadir narasumber kita pada malam hari ini, ada Kanda Ustadz Lukman. Kita sapa aja. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dideketin aja nggak apa-apa, begitu. Iya. Pertama kali nih ngisi di radio nih. Alhamdulillah ya. Luar biasa ancang ini. Ustadz Lukman ini adalah Ustadz milenial ya. Aduh, bisa beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcing keluarga Babe 954 AM Radio Babe, Bekasi banget, satu suara sejuta telinga. Alhamdulillah, cangcing. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talabil ilmi. Anjing keluarga Babe rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat, masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur, sehingga kita masih dapat mendengarkan kajian malam Jumat atau Jimat yang pada hari ini di edisi siar di tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah, bertepatan pada 16 Februari 2023 Miladiah. Bersama Bang Ibnu kali ini, dan nanti bakal dengar sumber kita yaitu Kinal Kirom Kanda Ustadz Lukman Al-Hasan. Ya, Lukman Al-Hasan apa Lukman Al-Hakim? Lukman Al-Hakim. Ya, insya Allah pada malam hari ini sudah akan hadir di Radio Babe Cangcing selama 1 jam ke depan, dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Studio Babe. Cangcing, jangan lupa di follow akun Instagram Radio Babe ya, dan kita juga mengadakan live di akun Facebook Radio Babe, jadi Cangcing bisa lihat siaran kita secara langsung ya. Dan juga Cangcing, untuk Cangcing yang mau gabung nanti silakan aja line telepon boleh terbuka lebar di 08589 4862954. Di samping Bang Ibnu sudah hadir narasumber kita pada malam hari ini, ada Kanda Ustadz Lukman. Kita sapa aja. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dideketin aja nggak apa-apa, begitu. Pertama kali nih ngisi di radio nih. Alhamdulillah ya. Luar biasa Cangcing ini. Ustadz Lukman ini adalah Ustadz milenial ya. Aduh, bisa beda. Karena masih muda umurnya, masih tuan Bang Ibnu juga gitu. Iya, masih tua, Ibnu mah. Baru kemarin ini. Itu, dan beliau juga Cangcing luar biasa ya, jam terbangnya cukup ini juga. Jadi kita untuk booking Ustadz Lukman ini mengundang Ustadz Lukman lagi sedikit ini yang ngantri ya begitu Cangcing. Karena memang lumayan banyak itu jam dakwahnya gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan, amin. Diberikan panjang umur dan diberikan ilmu yang bermanfaat yang terus bertambah tentunya. Oke Cangcing, kita dengarkan aja langsung apa yang mau disampaikan oleh Kanda Ustadz Lukman, dan temanya apa kira-kira Ustadz? Keutamaan sholawat. Keutamaan sholawat itu ya. Oke, dan Cangcing, yuk kita dengarkan saja kajian agama yang akan disampaikan oleh Kanda Ustadz Lukman. Padanya kami persilakan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, pendengar radio
Babe Bekasi banget. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, Amin, ya panjang Rabbal umur, Amin. rezeki yang banyak dan yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati penyiar radio kita yang udah kagak asing lagi suaranya ya, yang begitu menggelegar. Luar biasa, Masya terima Allah. kasih. Kanda Ibnu Sina Ahmad, Masya Allah, beliau juga sebenarnya saya belajar sama beliau ini. Waduh, sama-sama belajar berarti kita, Ustaz. Mudah-mudahan pada kesempatan malam Jumat ini Allah turunkan rahmat, berkah untuk kita semua yang Amin. mendengar. Keluarga kita yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Amin. sehat sedia kala dan beraktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Para encang-encing ya Babe, pemirsa, pendengar setia radio Babe rahimakumullah. Sering kita mendengar sebuah ungkapan dari orang-orang, tetangga, keluarga, bahkan teman-teman kita juga yang nggak asing kata-kata ini. Apa? Kalau kita dengar sholawat itu hati rasanya adem banget. Adem gitu. bener ya. Adem, sejuk, dan dingin dah kayak kalau di salju gitu. Ini yang ngedengerin aja udah adem gitu. Apalagi kalau ampe kita yang ngebacanya, kita yang ngamalin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sholawat ini adalah salah satu rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat ini juga adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah menyuruh kita untuk sholat, tapi Allah nggak sholat. Ketika Allah nyuruh kita puasa, tapi puasa. Allah kagak puasa. Iya, nggak puasa ya tadi. Iya, kalau Allah puasa sana ada yang dagang bala-bala, bubur osok, lontong, segala macam ada di sana. Ngabuburit dulu dong. Ngabuburit dulu di sana ya. Ketika Iya, Allah nyuruh kita manusia semuanya hamba-hambaku pergi haji kalau mampu, tapi Allah sendiri nggak pergi haji. Allah nggak haji ya. Kita disuruh bayar zakat sama Allah, Allah nggak bayar zakat. Tapi Betul. ketika Allah nyuruh kita untuk berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah terlebih dahulu berselawat kepadanya. Iya. Yang mana ayatnya, mana bunyinya? Sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah penghormatan kepadanya. Jadi iya. Allah udah nyuruh, Udah nyontoin duluan sebelum kita. Betul. Lah kalau kita Nabi mah nggak butuh sholawat kita. Kita yang butuh sholawat sama Nabi, cing. Bang, Babe semuanya mendengar Kita ya. setia radio Babe, kita yang butuh. Kita yang butuh ya. Kalau Nabi yang butuh sholawat kita, padahal mah Allah udah sholawat duluan. Nah, itu. Allah penguasa jagat raya yang menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Ya enggak? Allah yang berikan rezeki, Allah yang punya zat yang maha pengasih dan maha penyayang, semuanya ada pada Allah. Nabi nggak butuh sholawat kita. Malaikat udah duluan sholawat sama Nabi. Malaikat makhluk yang paling beriman, kerjaannya sujud, itu sujud ngaso-ngaso. Ya, sholawat sama Nabi. Iya, sama wadonnya kagak open, sama duitnya kagak maruk, kagak doyan. Itu kan. Nah, Nabi mah udah agak butuh sholawat kita. Kita yang butuh sholawat Nabi. Sebab sholawat nih adalah amalan, Bang Ibnu. Amalan yang termasuk paling mudah. Paling mudah. Para ulama mengatakan ketika kita tidak punya amalan sholat sunnah, amalan puasa sunnah, hendaknya kita disuruh memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang paling mudah banget. Paling ya. mudah banget, singkat. Ya di dalam kehidupan sehari-hari kita sempatkan, dalam kesibukan kita bekerja, berdagang, segala macam, silakan dipersilakan. Allah yang nyuruh, bukannya Nabi, Allah. Maka keutamaan sholawat di sini banyak. Yang pertama, keutamaan sholawat di sini adalah
Yang pertama yaitu orang yang sering menggemar membaca sholawat adalah dikabulkan segala doa-doanya. Dikabulkan segala doanya. Iya, dikabulkan segala doa-doanya. Biasa ya. Syekh Albani menukil riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Apa beliau bilang? Kullu du'ain mahlubun mata yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa akan terhalang sampai sholawat atas Nabi Muhammad itu diungkapkan kepada orang yang berdoa. Jadi ada ustadz nih, ada kiai, ada segala macam, doanya bererot kayak petasan bocah sunat. Nah, banyak banget Banyak ya. banget, dia ngaso-ngaso. Tapi kagak ada diselepin sholawat kepada Rasulullah, doanya sia-sia. Iya. Padahal udah banyak banget. Udah banyak doanya, doanya doa yang akhirat, doa dunia, segala robana. Semuanya ya. Semuanya ada, tapi nggak ada bacaan sholawatnya, itu nggak diterima sama Nggak Allah. diterima. Saking pentingnya sholawat dalam kehidupan kita, luar biasa. Makanya Luar biasa. cangcingnya babi semuanya luar biasa. Kehidupan sholawat itu luar biasa. Bahkan ketika kita sholat pun kalau tanpa adanya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad kagak diterima sholat kita. Di tahiyat pertama atau kan ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa itu sholat kita bakalan sia-sia. Tuh, saking pentingnya sholawat dalam kehidupan kita. Saking pentingnya luar biasa. Dan sholawat nih amalan yang paling gampang. Dan ketika dibacakan dalam keadaan riya nih Bang Ibnu ya, dia baru keadaan riya nih. Kita riya kan ibaratkan kayak nyondolin diri, ya kan, kalau menonjol gitu, menonjol gitu, kelihatan orang segala macam. Kita sholawatan di musola atau di mana majelis taklim, kan riya, ada speaker, tapi tetap ada hitungannya di situ, ada pahalanya. Ada hitungannya tetap ya. Dapat kita pahalanya. Luar biasa. Kalau ibadah yang lain kan kayak zakat atau apa, ria segala macam, ria itu aduh masih itu ya, apa masih namanya, ada ya, enggak ada hitungannya gitu loh. Tapi kalau sholawat ya tetap walaupun dalam keadaan ria sekalipun kita baca keguakan, kegemretan, itu tetap ada pahalanya. Tetap dihitung ya. Luar biasa ini. Makanya keamalan sholawat. Dan para kiai, para habaib, para ulama-ulama yang sudah terkenal, yang sudah mempunyai pondok pesantren, ternyata saya telusuri ini amalannya ini sholawat. Sholawat doang udah. Sholawat ya. Kagak ada lagi. Doa kita dijabah melalui sholawat. Gitu. Makanya kalau ibu-ibu nih encang babe pengen punya apa-apa, kan ada istilah ya, Allah gua kalau punya apa-apa pengen gue selawatin, ada selawatin dulu gitu ya. Kamu selawatin aja dulu kan, anak-anak muda sekarang SD selawatin aja dulu kan gitu ya. Iya, itu benar, memang benar. Terkabul ya, benar. Kita yakin, kalau kita yakin 100% bakal dikabul dan dijabah. Iya. Tapi dengan apa? Kita punya ikhtiar juga. Kita sholat. Dan itu amalannya apa? Sholawat udah. Mau kita baca 10 kali, 100 kali, itu dapat balasan pahalanya. Luar biasa ya. Ya. Dan yang kedua, keutamaan kedua yaitu keutamaan sholawat adalah dikumpulkannya seorang yang bersolawat kepada Rasulullah di surga bersama Nabi. Bersama Nabi. Kalau udah bersama Nabi mah udah enak, udah jonjon di sono, angkop-angkopan kita udah enak banget. Manusia yang berhak tuh bersama aku pada hari kiamat, yakni orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kata saya ini mah, katanya. Kata Nabi. Kata Nabi ini yang ngomong. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ketiga, keutamaan solawat bagi kita semua yang membacanya adalah diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra shalawatin." Beliau bilang, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepadanya 10 kali. Waduh. Nah, Nabi diselawatin nama Allah, lah enak. Kita disolawatin nama Allah. Kalau kita sholat sama Nabi, itu Allah bakalan bersolawat kepada kita semua 10 kali. Padahal kita atu doang. Luar biasa tuh. Kalau Allah udah bersolawat buat kita, kabul semua derajat-derajat kita. Luar biasa. Yang punya hajat, ibu-ibu pengen ke pasar, pengen beli panci, bacaan aja Bu, cing, nyababe bacaan semua. Oh, kebeli. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lewat toko emas, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beli panci, beli kidir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah ya. Insyaallah nek ada tukang pasang nih, ibu-ibu gila mengapa ya. Tapi cincang babi semuanya, kalau kita yakin kita dawamin nih, sholawat bakalan jadi penolong buat kita semua.
Yang rezekinya seret bakal jadi lancar, yang usahanya lagi kurang maju jadi maju, yang kerjanya kurang lancar biar makin lancar. Semuanya ada di sini. Jodohnya yang belum ketemu segera dipertemukan. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah segera menyatu. Jadi jangan kita memikir sholawat dikabulkan, rezeki kita banyak, jangan begitu juga. Jadi jangan nggak kita memikir baca sholawat ini rezeki kita banyak. Itu nilainya apa? Duit paling banyak orang. Pemikirannya gini Bang Ibnu. Orang kalau udah baca sholawat pasti pikirannya saya dapat duit hari ini, dapat rezeki hari ini. Padahal rezeki itu nggak sekedar duit aja Bang Ibnu. Rezeki badan yang sehat, rezeki anak yang soleh-soleha, rezeki rumah tangga yang harmonis, rezeki kerjaan kita yang lancar, rezeki, semuanya rezeki. Itu apa? Asbab kita kalau kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa makanya Bang Ibnu. Kalau kita semua cangcingnya Babe nih, pendengar radio Babe yang mungkin belum ngamalin sholawat, ya silakan amalin. Ya, silakan. Dan mudah banget ya. Waktunya singkat. Walaupun setiap sholat itu 10 kali, kali apa 1000 kali, 100 kali, kita nggak sanggup kebanyakan ya. Tapi kalau 10 kali, insya Allah dijabah. Kita yakin. Ini udah kata Nabi yang bilang langsung. Allah udah bersolawat sama Rasulullah. Luar biasa makanya amalan sholawat ini. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, ini dibalasnya di dunia dikit Bang Ibnu. Di dunia dikit. 30% cuman. 70%-nya mana? Di akhirat. Waduh, berarti dikumpulin dulu. Makanya orang-orang tertentu doang yang dikasih langsung gubrak, langsung dikasih langsung. Jadi 70%-nya nanti di akhirat. Kalau kita misalnya, Lukman, ini saya gini kan baca sholawat. Ya apa-apa ya. Hari nggak dapat apa-apa. Rezeki saya seret, rumah tangga saya hancur, ya nggak, anak semua pada bader. Nah gitu. Tapi kan ini sebenarnya ujian buat kita. Dicoba tuh dites keimanan kita nih. Lu istiqomah kagak baca sholawat nih. Lu kuat kagak lawan rintangan nih baca sholawat nih. Diuji dulu. Enggak semua gampang kayak balikin lapak tangan. Semuanya diuji dulu. Kalau kita nggak juga dapat di akhirat, di dunia, dapat juga nanti kita di akhirat. Nih ketiga padang mahsyar, ya terjadi yang namanya padang mahsyar nih, hari kiamat udah tiba. Matahari sejengkal kan Bang Ibnu ya di sono. Dekat banget katanya. Iya, aus udah pasti. Panas kepanasan. Ya, mau beli air kemana? Indomaret tutup. Kagak ada yang jualan. Madu lagi. Bukannya hari kiamat apa? Setengah hari. Itu kan padang mahsyar udah. Susah mencari ke apa. Hausan udah pasti kita di sono. Kalau orang yang membaca sholawat sama Nabi, itu nanti sediakan apa? Hauduka safil mubarak wirna yauman nusyuri. Akan disediakan telaga kausar bagi orang yang sering bersalawat kepada Rasulullah, yang mana airnya sekali minum kagak bakalan hilang selama-lamanya. Alhamdulillah. Itu khusus biasa. Tuh ya, khusus untuk yang sholawat khusus. Luar biasa. Itu ditunjukin di akhirat kita juga. Makanya udah cangcingnya Babe semuanya, pendengar radio Babe ya. Kita udah amalin sholawat dah, cuman atuh dong di sholawat. Kehidupan kita sehari-hari udah keutamanya kita udah pentingin. Insya Allah rezeki kita nambah berkah. Ya. Yakin kita dengan amalan. Incing lagi berantem malah kincing baca sholawat aja udah. Baca sholawat. Goreng tempe, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh lagi enak baca sholawat, tempenya angus. Tempenya angus dimakan. Terkadang dimakan sama lakinya. Nya lu ini ngapa tempe angus? Gue bikin tempenya pakai sholawat Bang. Oh lu bikin tempenya pakai sholawat. Mari dah gue makan bagian gosong pasti makan pahit juga. Tapi nggak jadi berantem. Ya karena adanya sholawat pencegah buat kita semua tuh luar biasa. Makanya kita amalin sholawat udah apa-apa kita bersolawat kepada Nabi. Ya perbanyak. Mau banyak apa sholawat apa Cing? Lukman gue nggak bisa apa-apa ini sholawat cuman sholawat Jibril nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad 10 kali setiap sholat. Mau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan. Mau sholawat Simtu Duror Al Habib Ali bin Husain Al-Absi, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Silakan, nggak ada yang larang. Semua sholawat ini diperbolehkan.
Sholat apa aja boleh, nggak ada larangan. Sholat apa aja ya? Aja boleh. Bahkan orang yang salah baca sholat aja dia nggak tahu nih salah penuturan diterima. Karena dia yakin tetap. Ini ada kisah Bang Ibnu nih. Kisah saya dapat dari guru saya pernah bilang ya, Ustadz Rahiman di Wates, beliau juga ngediriin ya namanya Majlis. Kita udah tahu ya Maya Soba tuh. Majlis Yasin Sholawat ya Baitur Rahmin. Beliau setiap malam Jumat nih padain di rumahnya. Ya alhamdulillah semua di sana ada banyak, ada Mang Bospian, ada Mang Rajo Hari, semua banyak dah para teman-teman ya. Yang awalnya nggak tahu itu sholawat apa. Karena saya juga dapat ilmunya ini sholawat dari saya punya guru gitu, Ustadz Rahiman beliau di sana. Tiap malam Jumat rutin baca sholawat di situ. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rutin setiap malam Jumat, mau 100, 150, mau 200 itu bareng-bareng semuanya. Bareng-bareng rutin karena, ya. Dan ditanya bagaimana reaksi gitu ketika ngaji duduk di sini, bagaimana rasanya. Dan jamaah teman-teman semua ada bilang alhamdulillah katanya, hati tenang, adem, nyaman, menikmati ya. Gitu. Menikmati. Kalau kita di rumah belum tentu sempat kan gitu. Iya, tapi kalau setiap malam Jumat rutin alhamdulillah makin banyak yang pada hadir. Nah, saya dapat cerita dari beliau begini. Ada yang namanya kota sholawat Bang Ibnu. Kota sholawat? Ada di Indonesia. Di mana tuh? Di Indonesia. Enggak, ini kisah ada di Indonesia. Bahkan mungkin cangcingnya Babe bisa searching di Google tuh. Bisa deh. Ya bisa ada. Ketika ya kota sholawat. Entah yang ini kota Makassar. Kenapa disebutnya kota sholawat? Jadi begini, Bang Ibnu. Ada aki-aki menenek-nenek ini ceritanya. Aki-aki ini pekerjaannya seorang petani. Ya namanya petani, macul galengan, macul sawah segala macam ya, tengah hari uang panas banget ngetep kan ya. Ba'da johor sembahyang johor dia pulang, dengar ajan dia pulang. Sampai ke rumah itu ada nenek-nenek bininya. Ya bininya. Duduk bentaran dia. Saya baca di situ itu nenek bilang begini, Ki, kita pengen banget nih pergi haji Ki. Pengen banget pergi haji, pengen banget nyaba Baitullah. Kata bininya tuh. Iya kata bininya, pengen banget ke Mekah gitu kayak orang-orang. Kata aki-aki, ya Nek, duit dari mana? Kita kan petani. Kita mah orang susah, jangan pergi haji, rumah aja masih reot. Gitu. Tak bisa gimana ya? Pengen banget gitu. Dan nenek bilang, Ki, coba aja Kak. Saya pernah ngaji nih kata ustazah saya. Kalau kita pengen apa-apa baca sholawat Ki. Baca sholawat. Lu yang bener kata aki-aki tuh. Masa cuma sholawat doang ikhtiar kagak katanya. Masa iya katanya pergi haji kita nyampe ke Baitullah. Orang berapa cita dia sholat johor itu bareng-bareng sama istrinya tuh aki-aki menenek baca sholawat. Baca sholawat tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Enggak banyak 100 kali padahal. 100 kali padahal selama dia mengadakan 1 minggu baca sholawat tuh. 1 minggu doang setiap sholat habis rutin tuh ya, 100 hari 100 kali sampai seminggu. Dan di akhir dia baca sholawat itu mau seminggu, akhirnya dia balik lagi ke sawah. Dia balik lagi ke sawah. Akhirnya dia macul, dia inget bininya, perkataan bini pengen pergi haji. Dia tuh semangat. Kerja sama orang-orang yang punya sawah itu kerja. Dia gali terus, akhirnya pas dia mau gali benang bunyi. Nah, ini besi apa aluminium batu nih ya. Di dalam tanah itu. Di dalam tanah. Benang. 3 kali benang, penasaran dia gali. Nah, dia gali nih kayak sebung. Dia nggak tahu antara emas, perak atau apa, namanya petani kan kampung nggak tahu apa-apa. Ini dia nggak tahu, saking nggak taunya. Dia nyoba aja datang ke toko emas. Di daerah situ di toko emas, dia bawa, ditawain sama karyawan itu PT Emas. Aki-aki di sini mah jangan jual pacul Ki, jual pacul mah di sana kali sawah. Agak tahu-tahu dia ya. Saya mah cuma nanya doang, ini mau nanya ini nih apaan ya ini ya. Emang ini supaya nanya aja nih, saya tadi gini mau lagi macul ada di sawah gitu. Pas dikasih karyawannya nih, aki-aki ambil dikasih ke bosnya. Nah, bosnya bilang, "Ini siapa yang jual?" "Ini Pak, ada aki-aki." Mana ketemu tuh bosnya sama aki-aki. Ki, mau dijual berapa ini? Gitu. Lah, saya mah nggak tahu Pak. Saya mah cuma nemu mau nanya ini asli apa enggak, emas atau bukan. Sekarang gini Pak, Ki, aki maunya apa? Ini mau saya bayarin berapa duit? Gituin. Lah, saya nggak tahu menang ini asli apa enggak. Emang aki mau apa? Saya tanya begitu lagi sama saya mah Pak nggak muluk-muluk mintanya gitu. Pengen berangkat haji sama istri sama saya berangkat haji ke sono. Demi Allah Ki, ada yang punya bos. Saya lakuin
Aki mau pergi haji, biaya saya tanggung 100% pulang pergi. Tuh luar biasa. Iya. Berarti yang ditemuin sama aki-aki bukan benda sembarangan. Bukan benda tuh ya? sembarangan. Itu sebongkah kayak berlian, berharga, harganya mahal. berlian Makanya yang punya toko emas itu luar biasa. Mau berani pergi haji daftarin. Selang berapa kemudian daftar haji, akhirnya terpanggil terwujud sampai ke Baitullah di sana Luar biasa. membawa berkah yaitu sholawat. Berkat sholawat bisa pergi haji. Makanya sekarang dijulukan kota sholawat tuh, kota Makassar tuh kota sholawat. Kota Makassar tuh. Iya, dan saya baca juga di dalam sebuah kitab tuh, kalau orang yang sering membaca sholawat, dia menanam akan diberikan apa Bang Ibnu? Pertama, hewan ternak yang banyak. Hewan ternak yang banyak. Iya, kalau kita melihara pitik-pitik kondor, ya apa pokoknya dah ayam-ayam memeri, dah apa pendialungan segala macam itu Allah bakal kasih orang baca sholawat sebanyak-banyaknya itu. Oh iya. Tuh kalau luar beternak. biasa tuh ya. Tuh, yang kedua apa? Akan Allah kasih tanaman yang bermanfaat ketika dia tanam itu tumbuh subur sampai dia gede. Tuh. Dan yang ketiga apa? Bakal ditemukan sebuah harta yang mana tidak tahu datangnya dari Allah dari sebuah tanah. Tuh. Maka itu kisah yang diambil benar. Sekarang kalau mencang-cingnya Babe pendengar radio Babe ini nggak percaya, silakan searching di Google, itu ada nyata, kisah nyata itu. Itu saking pentingnya sholawat luar biasa. Makanya udah gak ada yang ngeraguin lagi kalau kita baca sholawat. Luar biasa. Apalagi ini di hari Jumat. Besok hari Jumat ya Bang Ibnu ya. Hari Jumat dan ini malam Jumat. Alhamdulillah kita yang udah tahu tentang keutamaan sholawat, baca. Kita perbanyak Ya sholawat. perbanyak terus. Sembahyang Jumat banyak terus baca sholawat. Jangan ngaso-ngaso. Ya, insya Allah hajat niat kita dikabul, dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya Rabbal Rezeki kita yang seret makin berkah, makin banyak yang mengalir. Makanya luar biasa. Tuh, sholawat sangat penting dalam kehidupan Penting kita. banget tuh, Jangan ya. pernah kita lupain dah sholawat mah. Sholawat tuh adalah sumber kekuatan bagi kita. Iya. Memang sebuah sunnah, kewajiban. Tapi kalau kita jadikan kebutuhan, itu menjadi luar biasa Bang Ibnu. Ya luar biasa kalau jadi kebutuhan, rasanya nggak sholawat satu kali tuh kayak gimana gitu, kayak Kayak kita ada yang nggak kurang gitu ya. kita nggak makan sehari, kita nggak makan iya, sehari. iya. Beras kalau kita kebutuhan, kalau kita nggak makan masih kurang, makan lauk doang. Itu Begitu benar, juga benar. sholawat. Makanya sholat kita ditambahin dengan sholawat. Sholat itu ibaratkan sayur asam, sholatnya itu adalah garam. Kalau Nah. ada garam dan sayur asam nyatu bener. Enak bener. Dekoh wadokoh udah makan begitu dah sayur asam. Luar biasa. Makanya sholawat nih membawa berkah, manfaat buat kita semua. Amin. Tanya mungkin cangcingnya Babe, pendengar radio Babe di sini semuanya. Mungkin pada yang belum percaya silakan tanya-tanya sama guru-guru, sama ustazah ya, yang belum yakin bagaimana sholawat ini, bagaimana keutamanya dan buat apa pentingnya sholawat gitu. Ya silakan ditanya-tanya karena kita yakin penolong kita nanti di hari kiamat itu cuma Rasulullah doang udah. Rasulullah ketika beliau pun saking cintanya sama kita luar biasa, masih mendingin kita, Masih mikirin makin mikirin kita, enggak mikirin siapa-siapa. Dia punya istri, punya anak, punya keluarga. Yang dicari kita ketika beliau meninggal dunia. Iya, dengan catatan kita harus baca selawat gitu Iya, ya. itu pun kita enggak belum termasuk. Misalnya kita belum lahir, belum termasuk, tapi kita mendapat pertolongan. Umatku nanti di hari kiamat akan mendapat pertolongan bagiku. Cuman orang yang bagaimana, yang kagak ada modelnya, model yang bercahaya mukanya, sering kena air wudu, sering baca salawat, itu yang dicari sama Rasulullah. Itu yang dicari. Bukan orang yang sembarangan. Ya, makanya sholawat ini luar biasa udah. Ya, nyok jangcingnya Babe, pendengar setia radio Babe di sini. Perbanyak amalan kita sholawat, apalagi ini di bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Setiap peristiwa pasti ada keagungan bagi kita semua, bagi buat Nabi Muhammad. Sanjung terus memuji kita kepada Nabi Muhammad. Yang kita puji bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Iya, kalau kita memuji orang, ya kita muji-muji benar-benar orang pada seneng. Nah, orang tentu pada suka sama yang kita puji, kan kita sanjung-sanjung. Tapi kalau Nabi Muhammad udah diyakin, dosa udah diampuni, surga udah dapat jaminan, dunia ya. udah pasti dapat. Itu bukan sembarang orang. Basyarun la kal basyari. Beliau Rasul kayak batu inten permata yang sangat berharga. Bedanya kita mah batu kolar. Nah kalau kita batu kolar, kalau Nabi membatu inten permata, satu biji kecil batu berharga, mahal harganya beliau. Bukan sembarang manusia Nabi. Dia batu inten permata. Kalau kita batu kolar, setrek baru ada harganya. Ya kalau paling atuh kan bakal jepat burung bocah, burung jepat tuh luar biasa udah. Makanya sholawat kita banyakin udah, yang lagi keadaan sulit semuanya sholawat.
lagi keadaan susah kita baca sholawat, dalam kesenangan juga baca sholawat, terus bersolawat, yakin nanti akan ada sebuah keberkahan dalam hidup kita semuanya. Amin. Dan satu lagi ada kisah Bang Ibnu. Apa tuh? Ini ada seorang nelayan nih, nelayan ini. Beliau baca sholawatnya salah karena beliau di tepi laut ya. Beliau di tepi laut, baca sholawat di tepi laut karena orang nelayan, orang awam nggak tahu apa-apa. Dia dengar nama ustadz. Nah, barang siapa yang baca sholawat maka akan Allah jabah segala doa-doanya, hajatnya. Nah itu nelayan lupa sholawatnya apa. Lupa soalnya cuma denger itunya doang. Cuma denger itu doang. Dia lupa, dia ingat sallallahu alaihi gitu doang. Nah, gitu doang. Dia ingat gitu doang. Akhirnya dia baca. Dia baca aja lagi amin ngajut dan sallallahu alaihi enggak ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Karena lupa itu ya. Lupa karena dia lupa gitu. Karena orang awam dia baca aja itu sambil jalan. Ada rombongan salah satu kapal kiai, kapal habaib, kapal ustadz tuh melintas di situ. Bahai nelayan, kamu baca salawatnya salah. Seharusnya kamu baca salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisa. Kamu bacanya sallallahu ala Muhammad bisa. Ganti katanya. Selang beberapa waktu namanya di tepi laut tuh. Akhirnya rombongan kapal tersebut tuh rombongan habaib, rombongan kiai tadi pergi. Nah itu nelayan lupa lagi. Lupa lagi dia. Tadi dia sallallahu alaihi ya. Ada dia sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi gitu kan. Akhirnya dia kejar itu. Dia nggak sadar itu. Berarti dia jalan di atas air. Nah, tuh jalan di atas air tema salawat salah doang itu. Nah, ketemu nyamperin tuh kapal. Para rombongan, para habaib, para kiai kan kaget. Wahai kiai, wahai habib, tadi bacaannya apa? Nah, itu rombongan kapal kayak udah. Dia nggak bisa ngejar di atas air. Naik apa nih ya? Naik apa nih ya? Padahal tema salawat salah doang tuh. Salawat salah bisa jalan di atas air. Apa kata rombongan Habib itu kok kapal itu pada? Udah setelah kamu dah mau kamu sallallahu alaihi mau sallallahu Muhammad silakan katanya. Kamu pasti bakal sanggup, saya aja nggak bakal sanggup jalan di atas air. Dia berjalan duluan. Luar biasa. Apa sebuah keutamaan salawat, berkah salawat luar biasa udah. Kagak ada lagi, kagak ada duanya semuanya. Maka doa-doa kita semua dijabah dengan melalui sholawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, encang-encang. Itu tadi beberapa ceritaan keutamaan. Iya. Sholawat gitu ya. Keutamaan sholawat. Luar biasa ya. Mungkin Ustadz silakan diminum dulu airnya. Iya, aus ini tenggorokan kering. Ayo minum acang-acang, masya Allah. Udah minum dulu. Jadi cacing ya, di antara deretan ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita, emang sholawat ini salah satu ibadah yang cukup simpel kita jalani. Benar. Di mana aja, karena emang cukup lisan aja ya. Lisan ya. Cacing nih yang mungkin driver nih, ojek online terus segala macem, kendaraannya bisa tuh sambil kendaraan sambil baca sholawat gitu ya. Nggak ada yang nggak bisa, semuanya pasti bisa. Pasti bisa gitu ya. Nah, kemudian juga cacing selain mudah juga diucapkan, mudah juga diamalkan, dan keutamaannya sangat besar sekali ya. Terus disampaikan beberapa oleh Kanda Ustaz Luqman. Ada bahkan ada yang bisa berjalan di atas air tuh, luar biasa ya. Mungkin haji segala macam. Mungkin ini sesuatu di luar nalar, tapi itulah salawat cacing. Itu bisa ditembus oleh salawat cacing. Nah, jadi enggak ada kemungkinan untuk kita semua mungkin yang punya hajat cacing nih, para remaja-remaja mungkin yang belum punya pekerjaan atau belum punya jodoh dan sebagainya bisa dikejar, insya Allah nanti dimudahkan segala urusannya dengan faedah sholawat dan keutamaan sholawat. Luar biasa. Pukul 20:36 cacing waktu silbab bisa bagi masih dengan Ustaz Luqman kali ini. Mungkin cacing mau gabung silakan aja, mau bertanya atau ingin menambahkan silakan di line telepon di 08589 486 2954. Ini keren banget tuh Ustaz ya, kota sholawat tadi itu. Saya juga baru dengar tuh di daerah Makassar gitu ya. Kota Makassar itu, kota sholawat itu. Mungkin banyak lagi kali kisah-kisah tentang itu ya, keutamaan sholawat ya. Banyak. Luar biasa ya. Sholawat itu banyak, luar biasa. Makanya saya pun begitu semangat gitu baca sholawat, walaupun keinginan kehidupan kita ini belum apa yang kita bayang-bayangkan, angan-angan belum terwujud. Tapi setidaknya kalau kita punya ada pegangan amalan sholawat, itu ada penunjang buat kita. Kita lagi penguat gitu. Wah, yakin gue punya pegangan sholawat nih, punya amalan, gue kerja keras, gue ikhtiar, ada doa dari orang tua gue, doa dari gue dan sholawat sebagai macamnya, itu yang menjadi penopang buat hidup kita. Lebih semangat lagi. Jadi lebih percaya diri aja gitu ya. Karena kalau orang nggak punya amalan itu apa-apa, Bang Ibnu itu kalau habis sholat itu kayak kerak. Iya. Asal kering aja gitu ya. Iya aja, pergi nggak punya amalan. Ya mau amalan apapun ya paling bagus mas saya yakin sholawat dah.
Sholawat. Ya, dalam keadaan apapun, ibu-ibu lagi keadaan tidak wudu, ya tidak dalam keadaan haid, ketika baca sholawat ada pahalanya tuh, saking luarnya biasa tuh pahala sholawat tuh. Luar Apa aja biasa, kita ya. bisain. Yang penting kita ada niat, yakin dimanapun saja berada. Yang penting kita mempunyai akhlak dan etika kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bang Ibnu, Oke luar deh. biasa ini. Iya, Cangcing luar biasa ya, kajian kita pada malam hari ini mengenai keutamaan sholawat, Cangcing. Dan kajian ini bisa disiarkan ulang, bisa disaksikan ulang di channel YouTube kita di Radio Babe 9 di Radio Babe Cangcing, radio spasi Babe. Jadi nanti Cangcing bisa diklik aja apa namanya siaran kita, apa namanya selama siaran ini ya. Jadi nanti kita siarkan ulang di streamingnya di YouTube Radio Babe Cangcing. Nah, mungkin Cangcing sudah pukul 8 nih, lewat 38 menit waktu Sri Babe. Cangcing mau gabung kembali silakan. Line telepon di 085894862954. Malam Jumat nih Cangcing ya. Malam Jumat, malam yang penuh berkah nih. Jadi kita perbanyak sholawat ya Ustaz ya. Iya, banyak Luar sholawat. biasa, bukan hanya malam Jumat tapi juga hari Jumat dan hari-hari yang lainnya semuanya. Jadi kebutuhan buat kita. Terus sudah disampaikan juga bahwa paling enggak setelah sholat kita ya 10 atau berapa gitu ya. Banyak deh, mungkin level kita nggak bisa sampai 1000 gitu saja. 1000 ya, itu orang-orang tertentu dia Orang tertentu aja ya sampai 1000 orang kita besar dia mah yang udah punya pondok itu 1000 lebih. Luar biasa lebih. ya. Semakin banyak kita sholawat ya semakin banyak pahala, derajat, ampunan, semuanya rezeki makin banyak. Luar biasa ya. Paling enggak kita ada ucapan sholawat gitu ya. Jangan sampai kita menjadi umat Nabi yang sombong. Gitu. Karena kan katanya kalau orang yang sombong itu orang yang ketika dengar nama Nabi nggak mau sholawat juga, nggak mau sholawat juga Nabi gitu ya. Sombong banget ya. Jalan nggak nepak Nabi mah ini. Boro-boro mau ngapain, ngasih apa ya. Sholawat aja nggak mau. Apalagi Belanda yang banyak sholawat yang pernah mau kan begitu. Oke dan Cangcing, mungkin dari Kanda Ustaz Lukman ada yang mau disampaikan untuk penutup sebagai intinya saya cuma menyampaikan sedikit dari pesan apa yang saya sampaikan di sini adalah apapun hidup yang kita jalani pada kesempatan ini, nikmat yang Allah berikan, nikmat yang Allah kasih buat kita semua, entah rezeki kita yang banyak, yang lancar, kesuksesan karir yang kita lakukan, yang kita jalankan sekarang ini tidak pernah luput dari segala doa-doa kita, doa-doa kita kepada Allah melalui perantara sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pesan saya cuma satu, perbanyak sholawat kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita hajatkan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum kerja, mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan. Yang rezekinya sulit Allah kasih lancar. Yang usahanya belum maju Allah kasih maju. Yang sedang berkarir mudah-mudahan Allah angkat karirnya. Yang sedang belajar Allah permudahkan segala urusan ilmunya. Orang-orang tua kita semua yang lagi mencari rezeki Allah mudahkan, Allah lancarkan. Perantara kita doa, kita minta kepada Allah, dan perantara kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja penutup bagi saya, dan langsung tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita doa di malam Jumat ini, mudah-mudahan para pendengar radio Babe semua di sini, para pengurus, para karyawan semua di sini, struktur organisasi semua yang ada di sini, mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Radio Babe makin dicintai rakyat Bekasi, makin jaya, makin maju semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli din salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي الكريم الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. سلم رضي الله تبارك عن ساداتنا صحابي رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمور
أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم طول أمورنا يا الله في طاعة الله وطاعة الرسول. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبنا علينا في شقرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Lukman yang sudah hadir dari Babe. Alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi nanti. Amin. Dengan kesempatan tentunya di acara kajian malam Jumat. Dan terima kasih Cangcing sudah bergabung, yang sudah mantengin kami di 944 M Radio Babe. Terima kasih, dan terus pantengin Radio Babe di 944 M Radio Babe. Kasih banget, satu suara sejuta telinga. Terus yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.